aw zada alaihi. Dia kata Rasulullah, kalimah terakhir ini kalau diucapkan 100 kali, maka orang ini ketika di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa melebihi pahalanya kecuali yang datang, kecuali kalau ada orang lain yang datang yang juga beramal dengan amalannya atau melebihi amalannya. Maksudnya yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini orang paling besar pahalanya dan paling agung di hari kiamat. Tidak ada yang bisa melebihi pahalanya di hari itu kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab zikir-zikir yang disunnahkan di antara pagi dan sore. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara zikir yang disunnahkan oleh Nabi SAW yaitu seseorang hendaknya membaca setiap hari 3 kali, di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang membaca ini, maka tidak ada makhluk Allah yang bisa mencelakainya atau bisa menyebabkan mudarat pada dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah bahas barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pagi hari dan di sore hari, ini dijanjikan oleh Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak, juga mendapatkan 10 kali lipat kebaikan, lalu dihapuskan 10 keburukan, lalu kemudian diangkat 10 derajat oleh Allah dan dijaga
dari tipu daya syaitan sampai sore hari bagi mereka yang membaca di pagi hari, dan dijaga sampai pagi bagi mereka yang membaca di sore hari. Jadi ini kalimat yang singkat tetapi pahala yang dahsyat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu hadis tentang bacaan zikir yang diajarkan Nabi Rasulullah SAW berkata, "Man qala iza asbaha wa amsa," barang siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya aw rasulah." Jadi boleh wa bi Muhammadin nabiyya, boleh wa bi Muhammadin rasulah. Jadi barang siapa yang membaca itu di pagi hari sekali, kemudian di sore hari sekali. Namun menurut riwayat Ahmad disuruh baca zalika salasu marrat, disuruh baca 3 kali di pagi hari, wahina yusbih dan wahina yumsi, dan di sore hari 3 kali. Maka wajabat lahu al-jannah, wajiblah bagi Allah untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Kalimah ini dikuatkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Ibnu Munzir, sahih Rasulullah, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Al-Munzir, wa kana yakunu bi Afriqiya, qala, dia pernah pindah atau tinggal di Afrika. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, man qala iza asbaha, barang siapa yang mengucapkan kalimah di pagi hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'im, kata Rasulullah, kujamin kata Rasulullah, la akhuzanna biyadi hatta udkhilahu al-jannah, kujamin nanti aku yang akan memegang tangannya dan membawanya ke surga. Ini hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan. Jadi kalimah-kalimah ini mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah menjadi salah satu jalan menuju surga, yaitu zikir-zikir. Dan ini adalah kalimah tauhid, kalimah yang menunjukkan akidah kita yang benar. Raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah yang menjadi Tuhan. Ini kan janji kita waktu kita diciptakan, sebelum dilahirkan di alam rahim, sebelum diletakkan ke alam rahim, kita ini semua dibuat kontrak oleh Allah. Jadi ketika dicipta skenario kehidupan 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, kita ini sudah dicipta, namun masih berada di dalam skenario Allah, artinya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian
setelah semuanya makhluk dicipta dari awal sampai ke akhir, di situ kemudian kepada semua makhluk Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua makhluk menjawab, qalu bala, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Nanti setelah itu barulah diletakkan dalam rahim-rahim setiap manusia. Jadi kita punya kontrak dengan Allah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun sayangnya sebahagian makhluk yang telah berjanji kepada Allah kemudian mengkhianati perjanjian ini. Mereka diyahudikan oleh kedua orang tuanya, atau dinasranikan, atau dimajusikan. Maka mereka kemudian menjadi orang kafir. Makanya ketika kita mengucapkan kebalikan dari mereka, ya Allah kami tetap ridha, engkaulah Tuhan kami, makanya ini menjadi salah satu kalimah yang menegakkan kontrak yang kita lakukan dengan Allah di awal-awal penciptaan. Wabil Islami dina, dan kami pun ridha Islam sebagai agama kami. Artinya kami tidak akan keluar dari agama ini. Pengakuan ini adalah pengakuan yang menunjukkan bahwa kita terima dengan semua yang Allah telah tetapkan dalam agama. Menjadi seorang muslim, walaupun dalam menjalani keislaman belum tentu menjadi mukmin yang baik, tapi mengakui agama Islam sebagai agama itu sudah menjadi penyelamat. Walaupun nanti keselamatan itu datangnya di akhir. Artinya orang yang menyatakan dirinya beragama Islam tidak disebut kafir, walaupun amalannya amalan orang kafir. Maksiatnya maksiat yang dilakukan sama dengan orang kafir. Orang Islam dilarang membunuh. Orang kafir ketika membunuh itu tidak dihitung pembunuhannya oleh Allah, karena langsung dihujam ke dalam neraka. Orang Islam ketika membunuh maka ada maksiat yang dia lakukan, tetapi dia bisa mendapatkan surga dengan keislamannya setelah dia melalui siksa lebih dahulu di dalam neraka. Tapi ujungnya dia bisa diselamatkan. Tapi orang kafir tidak bisa diselamatkan, tidak bisa sama sekali. Dan ini menunjukkan kelebihan ketika kita mengakui dan menyatakan bahwa kita muslim. Dan kemudian kita satu lagi, kata Allah, untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi 3 kalimat ini sudah tercakup semua urusan akidah yang paling kuat. Makanya Allah beri janji yang mengucapkan atau melafazkan zikir ini di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, maka dia insya Allah akan masuk surga. Nah, kapan masuk surganya ya tergantung maksiatnya. Kalau maksiatnya kecil, insya Allah langsung masuk surga. Baik, itu pelajaran kita yang pertama di pagi hari ini. Kemudian hadis berikutnya, satu lagi Bapak Ibu, yaitu hadis dari Abu Sufyan wa Umar bin Shu'aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala subhanallah mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah
mi'atu marrah, 100 kali. 100 kali sebelum terbitnya matahari, qabla tulu'i syam, berarti ini maksudnya di pagi hari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Artinya pagi hari 100 kali subhanallah, kemudian nanti sore hari 100 kali subhanallah. Hanya subhanallah dimulai dengan kalimat ini, kana afdalu min mi'ati badana, maka dia mendapatkan pahala melebihi 100 ekor unta. Jadi pahalanya menyamai seperti orang yang bersedekah dengan 100 ekor unta. Wa man qala, dan barang siapa yang membaca alhamdulillah mi'atu marrah, barang siapa yang membaca kalimah alhamdulillah 100 kali, qabla tulu'i syam, itu sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, artinya pagi dan sore hari, kana afdalu min mi'ati farasin yahmilu 'alaiha fi sabilillah. Kalimah alhamdulillah yang dibaca 100 kali pagi dan sore itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan 100 kuda yang dibawa ke medan perang. Ini lebih besar pahalanya dari 100 kuda yang dibawa ke medan perang. Padahal kuda-kuda yang dibawa ke medan perang itu kuda-kuda yang sudah siap untuk bersama para mujahidin berjuang di jalan Allah, walaupun mereka tidak tahu menahu tentang keadaan perang itu. Jadi kan ini menunjukkan kalimah-kalimah ini lebih besar keutamaannya dari kuda-kuda yang dibawa ke jalan Allah atau ke medan perang. Wa man qala, dan kemudian Nabi sambung, dan barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar mi'ata marrah 100 kali, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, kana afdalu min atqi mi'ati raqabah, maka itu lebih utama daripada membebaskan 100 budak. Itu lebih utama daripada membebaskan 100 budak. Maksudnya kalau kita membebaskan 100 budak pahalanya luar biasa, tapi lebih besar lagi orang yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, di pagi sekali, di sore hari sekali. Wa man qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'atu marrah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, lam yaji yaumal qiyamah ahadun bi'amalin afdala min amalihi illa man qala misla qawlihi aw zada alaihi. Dia kata Rasulullah, kalimah terakhir ini kalau diucapkan 100 kali, maka orang ini ketika di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa melebihi pahalanya kecuali yang datang, kecuali kalau ada orang lain yang datang yang juga beramal dengan amalannya atau melebihi amalannya. Maksudnya yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini orang paling besar pahalanya
dan paling agung di hari kiamat. Tidak ada yang bisa melebihi pahalanya di hari itu kecuali ada orang yang beramal dengan amalan yang sama dengannya. Jadi kalau ada yang beramal dengan amalan yang sama dengannya, itu maksudnya 100 kali pagi, 100 kali sore, dia baru bisa menyamai amalan orang ini. Atau orang yang datang itu berbuat lebih, artinya mengucapkan lebih daripada yang dia ucapkan. Ya, contohnya kalau kita baca 100 kali, mungkin ada orang yang melebihi amalan kita dengan mengucapkan 200 kali, 300 kali. Jadi bilangan itu adalah bilangan orang yang sudah bisa mendapatkan kelebihan di hari kiamat dengan kalimah-kalimah yang mulia ini, namun bisa disaingi oleh orang yang mengucapkannya lebih. Ini menunjukkan apa? Mengucapkan lebih itu tidak mengapa, tak mesti harus 100 kali. Jadi 100 kali itu disebut dengan bilangan tauqifi. Bilangan tauqifi itu maksudnya Rasulullah langsung yang menentukan jumlah bilangannya. Jadi kalau mau dapat fadilah yang disebutkan itu harus sampai ke bilangan itu. Jadi enggak berlaku kalau belum sampai. Misal kita membacanya 89 kali dengan sengaja 89 kali, atau kita baca 99 kali, tidak mencukupi bilangan tauqifi yang disebut Nabi, itu tidak dapat fadilah ini. Tapi bisa jadi dapat fadilah pahala per kalimat. Tapi melebihi itu tidak mengapa. Ya, misal Nabi menyebutkan yang membaca 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu tutup kali yang ke-100, tutup dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dalam hadis yang lain, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mengucapkan ini 100 kali, ditutup dengan 100-nya kalimah ini, maka diampunkanlah semua dosa-dosa kecilnya, walau kana misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Itu bilangan tauqifi. Jadi enggak bisa kita buat sendiri. Misal kita mengucapkan subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30, lalu kita tutup dengan la ilaha illallah sekali, berarti cuma 91. Itu enggak berlaku. Nanti dapat pahalanya ya pahala per kalimah, bukan fadilah yang ditentukan paket ini yang dapat. Begitu juga dengan hadis ini. Jadi tadi apa kata Nabi? Kata Nabi, yang baca subhanallah 100 kali, pagi sore, pagi 100, sore 100. Berapa pahalanya? Melebihi pahala orang-orang yang bersedekah dengan 100 ekor unta. Lalu yang baca alhamdulillah, sambung lagi subhanallah 100, sambung lagi alhamdulillah 100. Maka pahalanya seperti bersedekah dengan 100 ekor kuda yang dibawa ke medan perang. Lalu sambung lagi Allahu akbar 100 kali, pagi 100, sore 100. Pahalanya dapat lagi melebihi dari orang yang membebaskan budak. Kemudian 100 budak malah kata Nabi. Lalu diucapkanlah kalimah la ilaha illallah tadi, wahdahu la syarika lah 100 kali, pagi 100, sore 100. Di situ puncaknya pahala. Hari kiamat tidak ada yang bisa menyaingi pahalanya dengan kalimah-kalimah ini. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, terasa ringan di telinga. Jadi orang kalau habis dengar baca hadis ini mungkin berfikir Masya Allah, mengadat. Begitu dengar pahala besar-besar, enak sekali itu.
terasa enak didengar, tapi cobalah kita amalkan, maka disitulah terasa beratnya. Waktu kita mau mencoba, mungkin insya-Allah kita berhasil 1 hari pertama, 2 hari pertama istiqamah. Besoknya sudah mulai enggak sampai bilangan. Begitu mau 90 sudah dipanggil sama isteri, atau dipanggil sama anak, atau kita sudah terburu-buru untuk melakukan amal-amal dunia. Enggak istiqamah. Bisa jadi hari ini dapat, besok tidak dapat. Jadi bayangkan kalau kita ulang semuanya pagi hari, kalau kita ulang kalimah-kalimah itu semuanya, itu kan jumlahnya 400 kalimah. 100 tasbih, 100 tahmid, 100 takbir, dan 100 tahlil. Tahlilah, yaitu la ilaha illallah. Jadi 400 pagi hari, 400 pagi hari, 400 sore hari. Lalu orang merasa dia mampu, padahal mungkin dia mampu hari ini, tidak mampu besok, mampu besok, tidak mampu lusa, dan seterusnya. Makanya kenapa pahalanya besar? Karena ini amalan yang terasa ringan tapi berat untuk istiqamah. Tentu yang dimaksud oleh Nabi adalah yang istiqamah, bukan kambuhan. Makanya kita-kita yang Allah beri izin sehat lisan, sehat badan, dan sudah tidak lagi berhubungan banyak dengan dunia, artinya Allah beri kemudahan gaji keluar sendiri tanpa kerja. Maksudnya para pensiunan, yang para pensiunan yang gaji tipik kero, yang tiap bulan gaji keluar sendiri, tinggal duduk periksa banking, alhamdulillah masuk. Ini perbanyak amalan ini, perbanyak amalan ini. Apalagi inilah andalan-andalan kita menghadap Allah. Lalu nanti ada yang bertanya lagi, apa mungkin kalimah-kalimah itu pahalanya sampai sebesar-besar itu? Jadi kita membawa logika kita kepada kehidupan manusia, karena manusia tidak mungkin melakukan itu. Tidak ada satu toke pun, tidak ada satu toke atau majikan yang mengatakan ke anak buahnya, kalau kamu duduk di sini 1 jam saja, saya kasih gaji 100 juta. Tidak ada. Yang ada, kamu duduk di sini 100 jam, saya kasih 1 juta. Oh, kerja lembur ditambah sedikit. Yang manusia berhubungan dengan manusia tidak mampu memberi, karena manusia tidak ada kuasa. Kaya sekali manusia pun tidak ada yang mau membagi-bagi setiap orang dengan jumlah yang di luar akal, tidak ada. Yang mau mencalonkan diri 2024 pun cuma baju kaos, Pak. Yang mau mencalonkan diri 2024 pun yang dibagi-bagi baju kaos. Nanti hari-hari mau pemilihan baru masuk ke rumah-rumah kasih beras. Itu manusia. Jadi kita kadang-kadang berfikir, mungkin masa cuma dengan subhanallah pahalanya sama dengan bersedekah 100 ekor unta? Mungkin masa cuma dengan la ilaha illallah 100 kali pahalanya bisa memenuhi padang mahsyar? Inilah yang kita tidak bisa sampai pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah itu kecil, bagi Allah itu kecil. Rasulullah saja yang mendapat nikmat sebesar-besarnya nikmat, tapi Allah masih memakai kalimat a'ta. Dalam bahasa Arab, Pak, kalau Allah pakai kalimat a'ta, itu maksudnya yang dikeluarkan dari Allah itu kecil, yang engkau terima terasa banyak. Maka kan Nabi waktu
diberi kabar oleh Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Muhammad, sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberikanmu al-kautsar. Allah pakai kalimat a'ta. Jadi kalau bahasa Arab tu, kalau kita mau kasih sesuatu ke orang, itu a'ta, a'tika syai'an. Kalimat a'ta itu bermakna apa yang kita beri lebih sedikit daripada apa yang kita simpan. Itu a'ta. Apa yang kita beri lebih sedikit daripada apa yang kita simpan. Untuk Nabi Muhammad saja Allah masih memakai kalimat itu, padahal untuk Nabi Muhammad diberikan segala-galanya, sampai diizinkan untuk melakukan travelling, melihat surga dan neraka. Bayangkan travelingnya menuju langit sampai ke pintu Arash, Sidratul Muntaha. Tak ada lain yang lebih daripada itu, tak ada. Nabi lain tak ada beri. Nabi Muhammad dijamin menjadi penduduk surga, diberi izin untuk memberi syafaat kepada seluruh umat, terutama umatnya di saat Nabi lain tidak diberi izin. Nabi Muhammad diberi coupling oleh Allah satu danau atau satu telaga khusus milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sempurna, tapi Allah masih memakai kalimat a'ta. Maksudnya, yang kuberi kepadamu wahai Rasul itu sedikit dibanding yang kusimpan di kekuasaanku, di dalam kekayaanku. Itu untuk Nabi. Untuk kita apa? Mana ada. Kita ini kan diberi Allah untuk ujian-ujian aja. Diberi Allah. Tapi yang sebesar tai kuku pun bagi kita sudah terasa besar. Kita sudah ada Pajero, sudah ada expander, padahal itu Pajero itu sebesar tai kuku itu yang diberi oleh Allah. Kita rumah 3 tingkat, sempurna, hidup sempurna, istri cantik, anak banyak, makanan Masya Allah, suka-suka kita. Ini hidup kita sudah terasa banyak, tapi yang Allah beri di sisi Allah sedikit sekali yang dikeluarkan. Makanya jangan heran ketika Allah mengatakan tentang pahala-pahala yang subhanallah begini pahalanya, itu mudah, kecil sekali bagi Allah. Kita yang terasa seakan-akan terlalu besar karena kita miskin, kita fakir. Kita ini kan hamba yang fakir. Makanya orang yang fakir ini ketika tidak bersyukur bertambah-tambah kefakirannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Nabi ini bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap memperbanyak kalimah-kalimah yang baik di lisan. Jadi ini hadis yang bisa kita amalkan 100 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lalu la ilaha illallah. Nanti jumlahnya sebanyak 400 kali. Itu di luar fadilah zikir-zikir yang lain. Baik, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tadi kalimat pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau rasulah. Karena ada 2 hadis yang menyebutkan itu. 3 pagi, 3 sore. Lalu bacalah kalimat ini kapanpun, dimanapun yang kita sempatkan. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita untuk melakukan amalan ini. Dan mohon maaf saya belum bisa kumpulkan untuk dikopi karena belum ada waktu. Nanti insyaAllah kalimah-kalimah yang penting kita tulis dalam satu kertas untuk bisa ditempel. Mungkin di penghujung pelajaran tentang zikir-zikir ini insyaAllah. Namun sebenarnya ada buku zikir pagi sore itu insyaAllah sebahagiannya masuk ke sana. Tapi walaupun begitu nanti insyaAllah kita usahakan kita tulis di satu kertas untuk bisa kita tempel di dinding-dinding rumah kita insyaAllah.